Hey guys, welcome back to Mama Ella channel. Gimana kabarnya? I hope you are okay. Wow, sepertinya banyak tuh yang sudah menantikan video ini. Siapa aja tuh? Banyak tuh ya. Nah, yang buat kalian nih yang udah get ready untuk nonton video kita kali ini dengan part 3, pasti kalian udah nonton belum part 1 dan part 2? Apa? Belum? Aduh, kalian tuh harus nonton dulu part 1 sama part 2-nya, baru kalian nonton part 3, karena biar kalian tahu semua zodiak. Karena mama bahasin semua zodiak nih. Kapan lagi semua zodiak loh. So, let's keep on going. Welcome to Mama Ella channel. Well, kalau kita udah ngomongin Virgo, itu kayak ada hawa-hawa capek ya. Mama rasain ini. Hawa capek, hawa kesel. Tapi dia ngangenin. Gimana dong, Ma? Yes. Virgo itu pinter banget bikin cewek ngangenin. Mereka punya sesuatu yang bikin dia kangen. Apa tuh? Well, kalau ada sesuatu dengan pasangan kamu yang Virgo, apa sih yang bikin kamu kangen sama dia? Wajahnya kah? Kata-katanya kah? Kalian tinggal komen aja di bawah ini ya. Buat yang penasaran. Well, back to the topic. Kalau Virgo, kalau dia udah cuek, dia udah nggak bercanda lagi, dia udah nggak ngatain kamu. Kadang Virgo kan suka ngatain kita. Dan itu udah agak berubah tuh banget gitu loh. Kayak bercandanya hilang, orangnya hilang, di chat malah nggak di-read juga. Kayak ibaratnya kita tahu dia online, karena kelihatan kayak misalnya kamu WhatsApp dia atau apa, kita tahu dia online, tapi kenapa dia nggak bales? What happened? Ini kalian mau mama ngomong yang jujur apa enggak? Wah, apa? Ya pasti nggak mau jujur. Well, kadang begitu sih, kebanyakan gini ya girls. Kebanyakan cowok itu berubah kadang karena memang mereka berubah, tapi kadang memang karena sifat kita, tapi kadang juga karena masalah entah kerjaan, entah masalah apa. Nah, biasanya yang bikin cowok Virgo ini berubah sama kita itu karena terlalu banyak yang stuck di kepalanya dia, dan kamu itu terlalu kayak nagih gitu loh. Nagih itu maksudnya kamu butuh perhatiannya dia, kamu cari dia terus, kamu kayak 5 menit terus cari dia, sedikit-dikit chat dia, dikit-dikit tanya dia, dikit-dikit terus kontak dia terus, ngatain dia terus. Memang sih Virgo tuh suka banget kalau di kita tuh bercanda ngatain dia, usil. Nah, buat kalian yang baru cari gebetannya Virgo, misalnya kalau udah ada gebetan nih tapi belum jadian ya, kalian tuh bercandain aja dia, ngatain aja dia, misalnya panggil dudut, misalnya panggil jelek, atau apa, pokoknya dia suka deh dengan cara-cara seperti itu. Nggak tahu kenapa mereka suka bercanda gitu. Memang sih konyol, tapi kadang nyebelin karena mereka tuh usil. Nah, kalau misalnya mereka berubah gitu, what should I do, dan apa dan kenapa penyebabnya? Penyebab pertama yaitu karena mereka punya masalah yang besar, karena Virgo ini kan suka bercanda dan suka lepas resahnya, lepas stresnya itu ke bercandaan. Makanya kadang disuka usilin kita karena mereka punya pikiran lain, mereka punya permasalahan lain, tapi tidak pengen kita mengetahuinya atau tidak pengen share, dan juga nggak mau pikirin, cukup mikirin dunia kita berdua lah ya, seperti itu. Jadi guys, gitu sih, si Virgo ini bisa kita bilang unik sih, karena Virgo itu emang di antara semua zodiak ya, Virgo itu paling ngekin. Tapi lucu, tapi seru, karena kalau nggak ada Virgo pasti nggak seru deh, karena ada Virgo ini energinya enak, hawanya enak. Jadi kalau ada dekat mereka kadang bisa nyebelin, kadang bisa ngangenin. Maybe di situ tuh yang bikin dia ngangen, bikin kita kangen sama mereka, ya kan? Ya nggak? Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah ini, buat kalian yang udah punya pengalaman. Dan untuk dimana, lebih tepatnya kenapa mereka seperti ini, situasi kenapa, dan why mereka berubah, ya seperti Mama bilang tadi, karena pekerjaan, mereka stres dan punya masalah tentang pekerjaan, entah mungkin mereka baru di PHK, entah mungkin mereka dipindahkan, atau misalnya dia nggak nyaman sama kerjaan sekarang karena kondisi orang sekitar, atau memang karena gajinya kurang. Sebenarnya alasan untuk kerjaan tuh banyak banget gitu ya, banyak, dan macam-macam. Tapi kalau untuk selingkuh, sebenarnya Virgo itu kalau selingkuh sekitar berapa persen ya, Ma? Oke, kalau untuk setianya Virgo itu sekitar 40%. Sisanya dari itu mereka nggak setia. Dan seperti Mama bilang, setiap zodiak itu ada 2. Jadi kalau misalnya kalian sekarang punya pasangan, kalian cari tahu aja dia itu yang A apa B. Kalau misalnya dia seperti yang Mama bilang ini, berarti dia tipikal yang setia. Karena kalau yang nggak setia, sifatnya berubah, itu udah langsung dia minta putus.
dan udah selesai. Tapi kadang cowok Virgo ini suka gantungin kita. Nah, inget ya girls, kalau sampai dia nggak kontak kamu sampai 2 minggu, itu berarti kalian udah putus. Apa? 2 minggu berarti udah putus. Jadi kadang ini yang aneh nih cewek ya, girls, kita, ladies, para ladies. Aneh ya, di saat kamu tuh digantungin selama 2 minggu, kamu tuh cuma diem aja dan ngerasa, oke, dia butuh waktu kali ya, udah biarin aja. Padahal itu udah putus. Dan gak ada hubungan sama sekali, tapi kamu tetap cari dia. Jadi saran mama, daripada itu terjadi, mendingan sebelum hal itu makin parah, atau kondisinya sudah hampir seperti itu tapi belum 2 minggu, masih bisa ketolong. Itu adalah kita coba cari tahu dan coba untuk share ke dia. Ibaratnya sama sih, hampir sama. Kadang karena gini, cowok itu kalau punya masalah beda sama cewek. Cewek itu bisa mikirin mikirin makeup, atau mikirin baju, mikirin apa, macam-macam kita bisa mikirin. Mau masak apa, mau ini, mau itu. Tapi kalau cowok, ketika ada satu pikiran yang stuck di kepala mereka, semua itu jadi ngeheng. Apalagi masalah cinta. Dia udah nggak bisa fokus lagi. Nah itu. Jadi untuk bikin dia ceria kembali, saran mama coba kamu ketemu sama dia. Kita lihat bahasa tubuhnya. Kalau bahasa tubuhnya ternyata sudah berubah banget, dan saat kamu deket dia makin jauh, oke, itu tandanya berarti dia udah punya cewek lain. Ya, ingat, kalau kita deket, dia mundur, berarti dia udah punya cewek lain. Tapi kalau di saat kamu deket dia diam aja, berarti bukan. Itu masih aman girls ya. Jadi coba kamu praktekkan dan cari tahu masalahnya apa. Kadang beda zodiak beda, dan di Virgo itu basically tentang masalah kerjaan, mereka tuh bisa stres banget. Jadi jangan sampai cuma gara-gara kerjaan aja terus semuanya berubah, tetapi kadang memang mereka nakal. Kadang ya kan Virgo. Jadi buat kalian coba dites. Kalau misalnya kamu udah ngomong baik-baik dan segala macam, makin kamu deket, ingat jangan baru deket terus mereka jauh terus kamu bilang dia selingkuh. Ingat beberapa kali kamu cobain deketin dan kamu lihat kakinya, kalau makin jauh terus makin menghindar makin jauh, oke, fix. Udahlah ya, sayonara. Seperti itu girls. Berikut kita punya zodiak selanjutnya, yaitu Libra. Halo Libra. Gimana kabarnya? Baik aja kan? Oh, bagus kalau begitu. Nah, kalau untuk Libra, ketika dia udah berubah cuek, ketika dia udah gak kontak kamu, itu kenapa mah? What's wrong? Apakah aku salah ngomong? Karena kan Libra orangnya sensian. Libra itu kan gak suka digangguin, tapi Libra itu kadang suka cari aku. Tapi kenapa dia berubah? Padahal biasa dia chat aku setiap hari. Dan almost setiap detik. Nggak setiap detik juga sih, ya setiap hari. Gini, kalau si Libra sudah enggak chat sama kamu lagi, sifatnya udah berubah, itu kenapa? Itu karena udah ada orang lain yang mengambil perhatiannya. Wow. Nah, tapi stop dulu. Ini bukan berarti kita bisa ngejudge dia langsung selingkuh. Tapi udah otomatis, ini lawan jenis, udah otomatis lawan jenis. Nggak mungkin sesama jenis yang bisa menarik perhatiannya sampai segitu dalam ya, kecuali kalau dia ya gitu. Ini berarti lawan jenis. Tapi basically yang bikin si Libra ini bisa tertarik dan bisa mengambil perhatiannya adalah orang yang suka bercanda. Nah, pasti dulunya pas bareng sama kamu suka bercanda. At the end, pas kamu udah pacaran sama dia dan udah jalan hubungan, kamu tuh kayak gak bercanda lagi dan malah mau serius-serius aja dan sok dewasa. Ingat, yang namanya Libra ini suka banget sama bercanda. Hampir mirip sama Virgo. Kalau Virgo itu kan tadi, kalau mama bilang, mereka kan suka ngatain kita, yes. Tapi kalau di Libra memang suka ngatain, tapi bedanya mereka ngatain lebih kayak smooth, lebih bercandanya lebih asik dan lebih enak, nggak kayak kasar, nggak kayak kalau Virgo kan bilang, lu jelek banget sih lu, kayak gitu kan, jelek, padahal dia suka sama kita. Tapi kalau Libra lebih bercandanya kayak, ada tuh yang cari kamu, siapa? Aku, kayak gitu loh, lebih kayak gombal tapi ledek gitu tuh Libra. Nah, tapi kalau misalnya ternyata kamu udah gak bercanda dan terlalu serius, Libra akan bosen. Karena Libra ini cepet bosenan. Dia ada mirip sama Scorpio sedikit. Dan dia cepet bosenan. Dan kalau misalnya dia udah bosen, dan kamu ternyata gak ambil, ya misalnya dia chat sama kamu, dia udah coba bercanda ini, bercanda konyol, gombalan kamu, dan ternyata kamu dingin, apa sih? Kok gitu sih? Kayak dikit-dikit apa sih? Dia kan kesel sendiri. Dan at the end, dia akan cari temen untuk diajak bercanda. Karena jujur, Libra itu gak bisa kalau misalnya gak chat orang.
Libra tuh nggak bisa kalau misalnya nggak ada temen untuk dibawa bercanda. Jadi bukan bercanda di dunia nyata, tapi di dunia begini juga dia mau bercanda gitu loh. Karena Libra ini ramah dan tau lah baik banget Libra. Kalau kamu mau minta tolong sama cowok Libra, apapun boleh. Mau minta duit boleh kalau dia punya. Mau minta dia pura-pura jadi pacar kamu juga bisa gitu. Karena Libra itu paling pengertian. Nah tapi di kondisi kalau kamu pengen pertahankan si Libra dan gak pengen dia berpaling dari kamu dan gak pengen dia cuek sama kamu, saran mama cobalah untuk seperti dulu lagi dan jangan sok kayak udah dewasa mentang-mentang sekarang dia udah jadi pacar kamu terus kalian gak usah bercanda. Pasangan, pacaran, atau udah menikah pun kita butuh yang namanya bercanda. Komunikasi itu penting, bercanda itu penting. Kalau kamu nggak ada yang namanya komunikasi, interaksi, dan nggak ada sama sekali bercanda, hubungan kalian akan hancur. Hancur guys, gitu loh. So, make sure bercanda itu ada. Dan kalau misalnya kamu biarkan hal ini terus-terusan, ya fix, dia akan pacaran sama itu cewek. Fix, kamu akan diputusin sama dia. Dan kalau nggak diputusin, fix, kamu akan diduain, ditigain, diempatin, maybe seperti itu. Karena menurut dia, kamu aja nggak peduli. So, ngapain kasih tahu? Karena Libra itu agak sedikit licik, guys. Mama di sini nggak bilang Libra itu jahat. Cuma, Libra itu kalau masih single, mereka tuh suka iseng. Dan kalau mereka misalnya pacaran, kadang mereka iseng di saat mereka nggak dapet perhatian yang mereka mau. Misalnya contoh perhatian kecil kayak, come on lah, setidaknya kamu sebagai pasangannya bisa mengerti yang dimana kita tuh pacaran emang harus cinta mulu. Kita tuh pacaran emang harus kelon terus. Emang nggak bercanda, nggak main game, nggak jalan-jalan, nggak ini, nggak makan, kayak gitu loh. Gitu lah ya, girls. Cobalah lebih peka dan coba untuk tahu dan membuka hati dan lebih bikin biar dia bisa balik lagi sama kamu. Coba ikut tips mama tadi, pasti dia akan langsung berubah. Kalau enggak, kalau kamu biarin hal ini terus-terusan begini, ya fix dia akan sama tuh cewek. Dan kamu akan gigit jari dan nyesel pada akhirnya. Ya, bukan kita di sini bukan bilang, oh cewek itu gatel dong. Ya, karena di situasi saat ini, mereka tuh temen. Yang namanya temen cewek cowok itu gak ada temen. Yang ada demen nantinya. Berawal dari bercanda, habis itu ke sono, ya kan? Seperti itu, nyaman, ada rasa, aku suka, udah deh abis cerita. So, daripada itu nanti berlanjut, mendingan kamu cepet-cepet sekarang ambil perhatian cowok kamu lagi, kamu chat dia dan bercanda lagi. Ingat kalau kamu nggak tahu bercanda, cek aja Mbah Google. Di situ kan banyak yang konyol. Atau bercanda gombal aja, dia kan pasangan kamu, ngapain sih malu, ya? Seperti itu ya ladies ya. Kenapa suara mama? Nggak ada apa-apa. Karena zodiak berikutnya kita akan bahasin Scorpio. Wow, Scorpio itu sebenarnya amazing ya. Wah, amazing ya. Amazing banget, pasangannya banyak. Aduh, bagi-bagi stok dong ya. Banyak tuh teman-teman kamu tuh yang single saat ini gara-gara kamu. Apa mah? Oke, kita bahasin lanjut aja. Ke topiknya. Kalau untuk Scorpio, kalau dibilang kenapa dia berubah dan dia cuek, ternyata dia nggak bales DM kamu atau nggak bales chat kamu, kenapa, dia lagi ngapain? Kayaknya kamu udah tahu dia jawabannya, nggak perlu mama cerita, you know. Come on, nggak perlu pura-pura nggak tahu ladies, kamu kan udah tahu, hati kamu sudah mengatakan hal tersebut. Tapi karena nggak ada bukti, jadi kamu ngerasa nggak boleh kita nggak boleh seuzon, kita nggak boleh terlalu ngomongin kalau dia begitu mah. Karena biasanya cowok Scorpio ini ramah banget ke setiap cewek. Mereka ramah, mereka romantis, mereka gentleman, mereka baik gitu loh. Mau kamu gendut kayak, mau kamu kurus kayak, mau kamu apa, mereka tetap baik gitu. Dan mereka memang seneng banget yang namanya ngobrol. Suka banget karena mereka bawel, very bawel, banget bawel. Bawel banget. Nah, tapi bawelnya mereka itu sesuai topik. Kayak misalnya kalau dia penasaran sama kamu, dia akan bawel dan akan telepon kamu dan cari tahu tentang informasi apapun tentang kamu gitu. Tapi kalau kamu pengen ambil perhatian cowok Scorpio, ya pastinya harus ada tamengnya. Tamengnya apa sih, Ma? Maksudnya kamu tuh harus bikin dia cemburu atau misalnya ya suruh aja atau pura-pura aja bilang, beb mantan aku cari aku nih, aku harus ngapain, haha, kayak gitu. Atau lakukan sesuatu gampang, simple. Apain mah? Kamu beli hadiah kamu sendiri, yes, kamu beli hadiah buat kamu sendiri, tapi kamu bungkus, udah itu kamu tulis dari seorang lain,
Jadi dari secret admirer atau jadi dari pengagum rahasia kamu. Cia, tapi kamu sendiri yang beli ya, gitu loh. Entah ayam KFC ke, entah apa ke, entah gimana ke, terserah. Mau makanan ke, mau barang, mau apa, terserah. Terus kamu foto dan kamu kasih ke dia, "Beb, kamu yang kasih aku ya? Wah, makasih banyak." Nanti kan dia bilang kaget, "No, enggak, aku nggak kasih." Siapa yang kasih? Nah, loh siapa dong? Nah, di situ tuh. Karena cowok Scorpio ini suka yang namanya challenge atau tantangan. Nah, kadang kalau pacaran terlalu lama, kamu juga merasakan hubungan kalian tuh kayak gini. Bukan naik ya. Gak ada seriusnya, gak ada ngomong kapan kita nikah, kenalin ke orang tua juga belum tentu. Karena buat Scorpio deketin kita ke orang tuanya gak gampang. Kalau kamu udah dikenalin, ya berarti good for you. Berarti ada harapan ke depan, tapi tidak ada kepastian. Cuma ada harapan aja. Nah, karena si cowok Scorpio itu suka yang namanya challenge, suka sama namanya tantangan, itulah yang bikin dia bisa kembali lagi seperti dulu, yang ngejar kamu, yang perhatian sama kamu. Jadi ingat girls, kalau kalian pacaran sama cowok berzodiak Scorpio, kalian tuh gak boleh jadi bucin, kalian tuh harus jadi merpati. Wow, terbang mah, bukan terbang aja. Jadi kayak layang-layang lah. Kadang deket, kadang jauh, kadang perhatian, kadang jutek, kadang nyebelin, tapi kadang ngangenin, kayak gitu. Ya, kalau kamu nggak begitu, mereka kan cepet bosen. Karena cowok Scorpio itu rata-rata cepet bosen. So that's why mereka tuh player. Karena udah pacaran di sini, terus pindah lagi. Karena dia bosen sama sifatnya, dia pindah lagi. Padahal sebenarnya dia nggak berniat untuk jadi player. Cuma sifatnya aja bosen. Bukan begitu Scorpio? Mama tahu. So, buat kalian yang mau ambil attentionnya Scorpio atau pengen pasangan kalian seperti dulu lagi, sarannya ikut seperti Mama bilang tadi, buy a gift for yourself atau mungkin bunga atau apa terserah atau makanan apapun, tapi jangan tuliskan nama kamu ya. Terus pastikan yang kirim juga dicek, nanti jangan bilang dari nomor telepon kamu pakai nomor telepon lain, oke? Takutnya dia pintar dan dia ngecek ternyata kamu lagi ketahuan. Dan jangan sampai ngaku. Hal ini nggak boleh kamu ngakuin ke dia forever. Don't even mention. Jangan bilang, "Oh, aku beli sendiri biar kamu tergila-gila sama aku." Jangan. Once when you say the secret ke dia dan dia tahu kalau ternyata kamu plan this thing cuma buat ambil perhatian dia, itu semua akan berubah. Dia akan anggap berarti selama ini kamu palsu. So make sure kamu plan ini sebagus-bagusnya dan sesempurna mungkin supaya jejak kamu tidak diketahui. Karena begitu dia tahu ada orang secret admirer, ada seseorang yang ngejar kamu, dia akan kayak, wah siapa nih mau ambil cewek gue nih? Wah ada yang mau gangguin nih. Pasti cari kamu lagi, ngajak kamu terus keluar, dan akan sering bareng sama kamu dibanding biarin kamu begitu aja. Tapi kalau misalnya nggak ada, kamu nggak melakukan begitu dan nggak bikin dia cemburu, dia akan kayak boring gitu loh. Ya udah, apa sih ini cuma jalan, telepon, terus ketika di chat cuma jawabnya begini, udahlah mending just leave her alone, udahlah kita selesai aja. Tapi dia nggak akan langsung ngomong, dia kesana sini dulu. Nah itu, so that's the secret. But not much, cuma secuil itu rahasia untuk ke cowok Scorpio. Buat kamu yang masih penasaran tentang zodiak yang lain atau tentang zodiak Scorpio juga, gampang. Ini cuma yang Mama share itu ke kalian guys, itu cuma 2%. Masih banyak banget rahasia yang belum kalian tahu tentang zodiak semuanya dan percintaan mereka juga. So, kalau kalian penasaran what should you do, apa yang harus kamu lakukan, yaitu dengan ikut seminarnya Mama. Nah, di seminar Mama kita bakal bahas semuanya dan kita bakal seminar ini kali ini online ya guys, karena ya kondisi seperti ini. Dan enak online-nya kenapa? Karena kalian bisa sambil santai, sambil baring, ya kan, sambil denger headset, sambil ngemil, sambil makan, bebas. Enak kan? Seru kan? Nah, so buat kalian yang penasaran gimana caranya, kalian bisa kontak ke nomor bawah ini. Tinggal kalian screenshot. Udah? Oke, Mama hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Udah? Oke, buat kalian mau tahu lebih detailnya, nanti Mama akan jelasin detailnya. Tapi buat kalian yang pengen tahu detail, tinggal kalian kontak di nomor tersebut. Nah, tentang cowok Scorpio kita udah kelar. Sekarang tinggal zodiak terakhir yang kita akan ngomongin, yaitu zodiaknya kamu. Yes, kita akan ngomongin Sagittarius. Cowok Sagittarius, apa kabar? Gimana masalah cinta kamu? Kayaknya cowok Sagittarius oke-oke aja, tapi kamu kayaknya nggak kurang oke sama cowoknya. Gimana nih? Ada apa nih? Kenapa nih? Aduh, pasti ada masalah nih. Gampang.
Gimana caranya? Nah, kalau misalnya dia berubah, yang tadinya suka telepon kamu, terus tiba-tiba dia nggak telepon, dan ini kondisinya selang-seling, bukan setiap hari ya. Kita bisa bilang kondisi seperti ini udah berlanjut sekitar 2 minggu atau sebulan, tapi nggak setiap hari. Kayak kadang dia perhatian, kadang dia enggak. Tapi memang sih, karena cowok sagi ini kan nggak setiap waktu bakal cari kamu, tapi setidaknya sehari ada cari kamu beberapa kali. Tapi kita nggak bisa bilang dia itu kayak misalnya Pisces, karena cowok Pisces sama cowok Sagittarius itu berbeda banget, jauh. Cowok Pisces itu bisa gantung di telepon berjam-jam, tapi kalau cowok Sagittarius bisa gantungan di telepon itu berjam juga, tapi di awal aja. Maksudnya sebelum jadian ya, sesudah jadian mah beda cerita. Sebelum jadian mereka akan bisa bergantung telepon, tapi kalau udah jadian dan ini happens, kenapa? Satu, mereka itu pasti sibuk dengan kerjaan mereka. Kalau mereka tuh lagi bener-bener sibuk banget, mereka akan begitu selang-seling. Tapi ada kalanya juga mereka seperti itu karena mereka tuh pengennya kamu juga care gitu loh sama dia. Kayak, di cewek serius gak sih? Karena cowok sagi ini suka menilai nggak cuma dari kecantikan cewek aja. Kecantikan cewek emang sih rata-rata cowok sagi itu cerewet, suka liat cewek cantik ya. Semua cowok juga liat cewek cantik sih, tapi kan ada selera, ada tipe ya kan. Kalau segini suka cewek baik-baik, tapi ada juga yang suka nakal, tapi semua tergantung selera sih ya kan. Nggak semua orang suka makan pedes seperti itu. Nah, back to the topic. Untuk sagi ini kalau misalnya dia berubah nggak cuma karena kerjaan, tapi juga karena faktor lainnya, itu karena mama bilang tadi, seperti dia mau tahu kamu sayang nggak sama dia, kamu itu care nggak sama dia. Cuma maksudnya mama, kalian tuh harus make sure adalah ini cowok kamu tuh bener single atau enggak. Maksudnya sebelum pacaran sama kamu dia punya pacar nggak? Nah itu permasalahannya. Kapan dia punya istri nggak? Itu permasalahannya. Kalau misalnya dia punya pacar dan ternyata dia punya istri dan kamu misalnya jadi orang kedua, ya which is dia akan begitu terus. Always. Tapi kalau ternyata kamu yang pertama, sekiranya kamu, menurut kamu, ya berarti ada yang tadinya dia tuh awal bulan pas pacaran dia itu anget banget, keker banget, tapi pas bulan kedua dia itu agak dingin dan segala macam. Maybe ada kondisi yang berubah gitu, berubah entah berat badan kamu naik atau kamu itu keras kepala dan gak dengerin dia. Karena rata-rata cowok sagi ini suka diatur, bukan suka diatur, maksudnya suka ngatur. Dan sukanya diatur itu kayak contoh, beb kamu udah makan belum? Misalnya dia bilang belum nih, udah sana makan dulu Gi, nanti baru telepon aku, ntar kamu malu. Kalau bilang ntar aja, udah kamu makan dulu. Nah diatur di situ dia suka, kayak atur kesehatannya, atur kayak kamu care banget sama dia, kayak dia sakit kamu malah bilang pokoknya minum ini dan minum itu, pokoknya kamu harus ke dokter ke sini, dan sampai kamu mungkin sampai datang dan mungkin rawatin dia atau gimana. Kalau nggak rawatin juga nggak apa-apa sih, cuma intinya kalau mereka diatur mereka suka seperti itu. Tapi kalau untuk sekarang, kalau misalnya mereka berubah, kalian tuh harus cari tahu. Cari taunya adalah apakah ada hal yang kalian ributin beberapa hari kemudian, atau seminggu, atau sebulan kemudian. Kayak misalnya mungkin kamu ketemu video, atau ya video apa gitu kan di handphone dia, atau ada foto cewek lain di handphonenya, entah itu artis atau apa. Ya kan, terus kamu marah-marah padahal itu cuma artis doang. Dan kamu marah-marah dan dia bisa berubah gitu loh. Dan caranya yang paling tepat adalah kalian tuh nggak boleh jauh. Kalian tuh harus sering ketemu. Karena kalau misalnya kamu pacaran jarak jauh sama cowok Sagittarius dan kamu ngerasa bisa work, it cuma terasa, it feels like it works, tapi sebenarnya it doesn't work karena Sagittarius tuh harus dibelai, ya girls. Nah inget, kadang tuh ketika kita udah jadi pacar, kita tuh nggak boleh cuma minta dimanja terus. Cowok juga harus dibelai, kepalanya dielus-elus, pipinya dielus-elus gitu kan. Cowok suka kayak gitu. Cuma kadang girls zaman now itu lebih suka dimanjain dibanding kita yang manja sama pasangan gitu loh. Kayak misalnya kamu yang manjain pasangan kamu, ya sekali-sekali dong, nggak ada salahnya. Nah jadi kalau misalnya setelah kamu manjain juga dan ternyata dia nggak
berubah lebih baik, ya itu berarti udah fix dia ada someone else. Tapi kalau misalnya ternyata ketika kamu berubah, misalnya kamu ikut seperti saran mama dan ternyata dia berubah lebih baik lagi, berarti ya iya seperti itu, kamu kurang kasih sayang ke dia. Nah seperti itu, dia udah kayak kucing, harus kamu belai terus ya, harus kamu belai-belai terus kepalanya, kalau enggak dia nggak nurut gitu. Dan umpanin cinta kamu ke dia, aduh cinta maksudnya ya manjain dia, suapin dia, care sama dia di saat dia sakit, kamu benar-benar perhatian, tunjukkan benar kamu sayang dan care sama dia. Karena kalau enggak, cowok sagi ini bakal main-main api, mereka bakal punya pacar banyak dan bakal main sana sini dan bilang mau reuni sama temen, padahal sebenarnya mau deket sama cewek lain. So saran mama, make sure you do this the right way, dan jangan gengsian, dan jangan bilang enggak aku nggak mau, biarin dia aja dulu, dia nggak mau ya udah, karena gengsi itu menghancurkan hubungan guys, seperti itu. So buat kalian yang punya pacar atau punya gebetan Sagittarius, saran mama lakukan seperti mama bilang, karena it will help you. Dan ketika it will help you, kalian bakal rasain efeknya gimana, oke? Tapi kalau ternyata setelah kalian coba dan ternyata lebih parah, ya berarti ya memang udah ada orang kedua. Karena biasanya kalau ada orang kedua, mau kita ngapain pun tetap aja salah. Mau kita gini, mau kita gitu, semuanya tetap salah. Karena orang kedua always menang. Kecuali ya kalau dia udah dicuri ya hatinya, itu pasti fix kayak gitu. So it's a wrap, udah selesai kita semua part 3. Panjang guys, nggak terasa ya. Begitu panjangnya, udah part 1, part 2, dan part 3. Buat kalian yang belum nonton part 1, part 2, saran mama nonton, karena walaupun bukan gebetan kalian di sana, tapi nggak ada salahnya kalian mengetahui taktik tersebut. Siapa tahu bisa buat tips untuk teman kalian, dan kalian bisa share video ini ke orang sekitar kalian. Ya bisa membantu lah ya, gitu. Nah, so it's a wrap. See you next time. Jangan lupa stay safe at home. Jangan kemana-mana, karena saat ini memang lebih baik di rumah. So see you next time. Bye guys.